Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuki sesi webinar terakhir teman-teman ya. Dan di mana untuk hari ini saya akan coba memberikan sedikit masukan yang berkaitan dengan bagaimana caranya teman-teman itu menyusun sebuah proposal. Yang tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika nanti eh, teman-teman sedang membuat tugas akhir ya teman-teman ya. Nah, saya coba langsung aja teman-teman di sini. Untuk mendapatkan berkasnya, teman-teman tinggal ambil saja di sesi pertama ya kan, yang ini. Lalu untuk tugas keempat teman-teman, di sini teman-teman masih ada waktu sampai dengan tanggal 8 ya. Jadi nanti bisa di-submit lagi kalau memang ada perbaikan atau revisi. Tapi kita tahu bahwa kalau teman-teman mensubmit ulang, otomatis pada saat pengecekan secara dengan menggunakan tools checker ya, plagiasi checker itu teman-teman, Drillbit ya kalau tidak salah itu teman-teman, itu membutuhkan waktu. Jadi nggak langsung akan dicek ketika teman-teman pada saat teman-teman melakukan submit itu nggak langsung serta-merta dicek secara otomatis. Karena kan mahasiswa dari universitas terbuka ini kan cukup banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini berbagi atau menunggu nanti. Nah, saya akan coba bahas dulu ini teman-teman ya, karena materinya kita sudah selesai. Nah, di sini saya coba memberikan tambahan supaya nanti teman-teman pada saat penyusunan tugas akhir atau skripsi, teman-teman nggak mengulangi hal yang sama, teman-teman. Yang pertama kali lakukan ketika teman-teman dihadapkan penyusunan tugas akhir ya, atau proposal tugas akhir teman-teman, teman-teman lihat panduannya, lihat petunjuk dan tata cara penulisannya, lihat outline yang diberikan. Karena setiap universitas itu atau setiap kampus itu berbeda-beda, teman-teman, formatnya. Tapi untuk outline atau petunjuk penulisannya itu nggak terlampau jauh gitu perbedaannya, teman-teman. Gitu. Saran saya ikuti teknik penulisannya. Sebenarnya di sini sudah diberikan, teman-teman. Dan memang teman-teman mungkin masih terlihat bingung. Karena ya bentuknya seperti apa sih proposal itu? Sebenarnya nggak sulit-sulit banget teman-teman. Teman-teman itu tinggal cari aja di internet ya. Contoh proposal penelitian, proposal tugas akhir atau proposal skripsi. Itu udah banyak teman-teman. Yang tinggal teman-teman lakukan adalah dari proposal yang sudah teman-teman download ya, sudah teman-teman kumpulkan itu, nanti disesuaikan dengan outline atau petunjuk penulisan yang ada di kampus kalian. Gitu. Contoh seperti ini. Ini udah ada, ini bagus banget teman-teman. Di sini sudah disediakan di sini. Tinggal teman-teman mau coba mengerjakan seperti ini atau enggak gitu. Mau coba mengikuti seperti ini atau enggak gitu, teman-teman. Latar belakangnya di sini ya, teman-teman ya. Saya coba. Hmm, mohon maaf, ini pendahuluan latar belakang berkaitan dengan ini ya, teman-teman ya, panduan penyusunan. Bukan, bukan ini maksud saya. Nih, teman-teman, di sini. Nih dia nih. Jadi teman-teman kemarin itu kan mengerjakan proposal penelitian itu bertahap teman-teman. Mulai dari tugas yang pertama itu ada penyusunan bab satu pendahuluan ya. Terus kemudian tugas kedua itu penyusunan bab 2 ya kan, kajian pustaka dan landasan teori.
Kemudian tugas 3 itu penyusunan bab 3 metode penelitian, dan yang keempat itu penyusunan bab 4 analisa data dan kesimpulan sementara, serta daftar pustaka. Umumnya seperti ini, teman-teman. Dan nanti pada saat teman-teman bimbingan skripsi ya, itu kan biasanya di pekan pertama nih atau bimbingan perdana teman-teman ketika proposal teman-teman sudah di ACC, ya udah penyusunan bab 1 bertemu dengan pembimbing kalian. Apakah sudah di approve atau sudah di ACC teman-teman, atau masih ada revisi. Kalau memang belum ada revisi ya teman-teman tentunya, kalau memang masih ada revisi ya tentunya teman-teman nggak bisa melanjutkan ke bab berikutnya gitu teman-teman. Kalau saya pribadi teman-teman, biasanya saya coba memberikan masukan terkait dengan si mahasiswa tersebut ketika bimbingan dengan saya misalnya bab 1 gitu. Ketika mereka bab 1 itu ada revisi, tetap saya suruh melanjutkan ke bab berikutnya gitu. Jadi supaya si mahasiswa tersebut itu tidak berhenti di bab 1 aja. Sementara dia nggak bergerak-gerak gitu, teman-teman. Kalau saya modelnya seperti itu. Kalau kebagian membimbing ya, teman-teman ya, gitu. Oke, saya coba lanjutkan lagi di sini. Cek. Nah, ini kan di sini juga sudah diberikan ya, meskipun di sini diberikan secara garis besarnya gitu, diberitahu secara garis besarnya teman-teman di sini. Oke, saya coba lanjut dulu ya teman-teman ya di sini ya. Judul penelitian menunjukkan variabel penelitian dengan jelas dan ringkas. Kemudian bab 1 pendahuluan. Biasanya sudah pasti ada latar belakang masalah. Nah, ini yang saya lihat di penelitian, proposal penelitian yang teman-teman buat, latar belakang teman-teman itu terlalu panjang lebar gitu. Padahal latar belakang itu tetap ada eh, isinya gitu. Ada poin yang teman-teman ingin coba teman-teman sampaikan. Bukan membahas putar apa yang melatar belakangi aja teman-teman. Tapi nanti ada maksud dan tujuan, terus kemudian ada harapannya gitu. Sementara yang saya lihat hampir rata-rata teman-teman itu membahas latar belakang secara umum gitu, panjang lebar gitu. Nggak seperti itu sebenarnya. Itu. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya gunakan diagram Bonfils ya ini ya. Optional sih sebenarnya teman-teman. Tujuan dan manfaat penelitian, tujuan apa yang dicapai, manfaat teoritis dan praktis. Ini saya rasa teman-teman sudah cukup paham yang ini ya. Kemudian di bab 2 itu kajian pustaka dan landasan teori. Jadi teman-teman itu bisa memberikan pengertian terkait dengan masalah teman-teman yang teman-teman ambil, itu ada sumbernya. Gitu. Misalnya teman-teman sedang membahas putar bahasa pemrograman ya, atau PHP, atau sedang bahas internet. Internet itu kan teman-teman harus coba berikan pengertiannya, penjelasannya. Teman-teman harus bisa mengelaborasi lagi itu. Nggak mungkin teman-teman itu tiba-tiba memberikan istilah internet tanpa memiliki rujukan gitu. Jadinya apa? Jadinya asbun asal bunyi ya kan. Sementara teman-teman kan bukan pakar. Teman-teman itu statusnya saat ini hanya mahasiswa. Iya, hanya mahasiswa gitu. Belum sampai ke pakar. Jadi harus ada nanti. Nih, ini harus ada nih. Biasanya tiap-tiap kampus itu bervariasi. Misalnya teori kalian itu didukung dengan beberapa jurnal gitu kan. Biasanya 2 atau bahkan lebih nanti gitu, teman-teman. Atau untuk mendapatkan state of the art itu, teman-teman ya. Kemudian pernyataan penelitian atau hipotesis, pernyataan penelitian kualitatif atau hipotesis kuantitatif, serta definisi operasional variabel. Ini sebenarnya teman-teman yang tahu mau model penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif nanti. Gitu. Kemudian berikutnya bab 3 ini metode penelitian yang tadi saya singgung ya di sini ya. Metode penelitian yang kalian gunakan itu apa? Deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif nanti. Gitu. Dijelasin, teman-teman. Kalau kuantitatif jelas, teman-teman itu pasti nanti berkaitan dengan angka. Terus kemudian kuesioner ya, teman-teman ya. Kalian buat sampel nanti seperti itu kan. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Ini, teman-teman. Kalau kalian kualitatif, ya berdasarkan
rujukan jurnal atau buku-buku yang teman-teman pakai itu sudah bisa dijadikan, teknik pengumpulan datanya ya kan. Di sini kan bisa observasi juga, wawancara juga teman-teman di sini. Nah, instrumennya itu apa alatnya nanti kalau kuantitatif tentu ada instrumennya teman-teman, seperti kalian sebar angket ya kan, teman-teman kan untuk mendapatkan, contoh mungkin dari beberapa, sampel yang ada di populasi tertentu ya teman-teman ya, gitu. Nih, oke, validitas, reliabilitas instrumen nih ya, valid atau reliable itu tetap, pengukurannya itu nggak naik turun gitu teman-teman, gitu. Kemudian berikutnya ini, analisis data dan kesimpulan sementara dan daftar pustaka. Kita tahu bahwa teman-teman sekarang ini posisinya sedang membuat proposal penelitian, teman-teman di sini posisinya. Nah, maka di bab 4 ini biasanya itu hasil dan pembahasan ya kan, teman-teman kan. Di sana ada hasilnya terus kemudian dibahas gitu. Tapi kalau masih dalam tahap proposal ini, teman-teman, cukup, eee, nggak mungkin teman-teman langsung mendapatkan hasilnya itu nggak mungkin. Ya mungkin, teman-teman bisa memberikan gambaran sementara kali, hasilnya itu nanti bakalan seperti apa sih, gambaran secara umum aja. Karena kan teman-teman nggak mungkin hasilnya, bakalan seperti itu, gitu ya. Maksud saya seperti ini, teman-teman nggak mungkin hasilnya itu bakalan pasti seperti itu, karena teman-teman kan belum melakukan uji coba, tapi teman-teman di sini sudah bisa memperkirakan, gitu. Karena nanti hipotesis-hipotesis itu nanti akan kita, coba, gitu. Berdasarkan ya teman-teman melakukan, apa, pengumpulan data, terus kemudian, melakukan wawancara ya, terus kemudian riset langsung teman-teman. Ya ini kalian coba memperkirakan aja. Jadi masih berupa harapan gitu teman-teman. Teman-teman, kalau kalian masih berada di proposal, gitu. Proposal kan ngajuin, gitu kan, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, teknik analisis data ini disesuaikan aja kalau teman-teman menggunakan, kualitatif atau kuantitatif ya teman-teman ya. Disesuaikan aja di sini, gitu. Jadi bukan hasil akhirnya di sini teman-teman, jangan hasil akhir gitu. Artinya teman-teman sudah tahu dong, gitu. Lah kapan teman-teman ngelakuin, ini aja masih baru, eee, apa, proposal, usulan, masa teman-teman bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu sih? Gitu kan. Nih teman-teman nih, kesimpulan sementara dan batasan penelitian. Jadi dibuat aja nanti ketika, teman-teman sudah mendapatkan, perkiraan hasil yang nanti akan diharapkan, terus, dibuat kesimpulan, ya meskipun kesimpulan itu bukan kesimpulan akhir, teman-teman. Gitu. Terus, kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau di penutup itu kan ada kesimpulan, terus kemudian, kekurangan dari risetnya teman-teman itu apa, terus kemudian harapan ke depannya dari penelitian serupa yang nanti akan dilakukan, berdasarkan penelitian teman-teman. Ketika penelitian teman-teman itu dijadikan sebuah rujukan atau si penelitian nanti atau adik kelas kalian itu mencoba mereplikasi apa yang teman-teman sudah, lakukan gitu. Sehingga ingin mencoba melakukan peningkatan lagi, meng-upgrade, melakukan, improvement lagi terhadap penelitian serupa, gitu. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebuah, plagiasi atau nyontek gitu ya, enggak, gitu. Pasti ada sedikit perbedaan, teman-teman. Namanya kan, inovasi gitu ya. Pasti memang, kita kan nggak bisa memungkiri itu terjadi di segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Lagu itu kan mirip-mirip ya, atau desain sebuah produk itu kan pasti memiliki kemiripan gitu. Tapi kan nggak sama gitu. Oke, daftar pusaka nih teman-teman nih. Kemarin saya cek untuk Apastel itu jadi indenya itu ada yang gantung ya. Nanti akan saya perlihatkan deh. Jadi, tapi ini kembali lagi sih, kalau seandainya teknik Apastel yang kalian pakai di daftar pustaka itu di outline atau kaidah penulisannya itu memang nggak ada ketentuan di kampusnya, ya udah,
kalian bisa gunakan default bawaan dari si misalnya Mendeley, teman-teman. Itu biasanya kalau dari Mendeley itu indenya itu agak ngetap loh, agak menjorok dia, atau indenya itu ngegantung namanya. Gitu. Nih contohnya ya. Contoh proposal penelitian, berikut contoh atau garis besar isi dari setiap elemen proposal dengan topik pengaruh penggunaan learning management. Misalnya di sini teman-teman ya, judul penelitian. Contoh atau garis besar isi. Pengaruh penggunaan Learning Management System atau LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka. Jadi, teman-teman di sini memiliki sebuah judul penelitian, namanya adalah ini. Misalnya, nih, pengaruh penggunaan Learning Management LMS ini ya. Terus kemudian, masuk ke bab berikutnya ya kan, bab 1, pendahuluan. Biasanya di sana ada latar belakang ya teman-teman ya, menjelaskan fenomena yang melatar belakangi penelitian, sertakan gap research atau kesenjangan penelitian. Nah, gap research, untuk mendapatkan gap research ini teman-teman atau kesenjangan penelitian ini, sebenarnya teman-teman itu bisa taunya dari mana? Dari membaca jurnal teman-teman. Semakin jurnal yang kalian baca itu semakin banyak, maka teman-teman itu akan bisa membedakan gitu. Mana nih yang sekiranya di jurnal itu ada, di jurnal lainnya itu nggak ada gitu ya. Nanti kalian bisa mencoba untuk saling melengkapi gitu, teman-teman. Nah, gapnya nih kita lihat. Menyajikan perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan LMS di pendidikan tinggi. Namun tingkat motivasi belajar mahasiswa bervariasi. Penelitian ini mengkaji pengaruh LMS terhadap motivasi belajar. Nah, ini kan didapatkan bahwa ceritanya nih, penggunaan LMS itu memang sudah banyak dilakukan oleh, instansi atau di dunia pendidikan. Namun di sini nih, teman-teman bisa lihat, tingkat motivasi belajar mahasiswa, ini problemnya. Ini yang nanti akan diisi atau, kita bisa jadikan dia sebuah, gap ya atau kesenjangan ya, yang nanti akan teman-teman isi. Gimana caranya untuk memotivasi belajar mahasiswa dengan metode pembelajaran secara seperti ini, webinar seperti ini, gitu. Yang mungkin aja kalian, mendengarkan saya sambil tiduran, sambil rebahan, atau sambil kita kan nggak pernah tahu, gitu teman-teman, gitu. Jadi itu memang sebenarnya, teknologi ya, ya plus minus sebenarnya, gitu. Du du dua sisi mata, eee eee, dua sisi, eee apa, dua sisi mata pisau yang iya, memiliki dua sisi tadi teman-teman, ada sisi positif dan negatifnya gitu teman-teman, gitu. Setiap kali ada perkembangan, teknologi ini, saya lanjutkan lagi teman-teman di sini. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya, gunakan diagram tulang jika relevan. Contoh ya di sini ya, untuk rumusan masalah berdasarkan judul penelitian ini. Apakah penggunaan LMS berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka, teman-teman? Nih contohnya, rumusan masalah. Jadi rumusan-rumusan masalah yang ada di sini, eee, teman-teman nanti harus bisa menjawabnya, gitu, teman-teman. Berdasarkan rumusan atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, tujuan apa yang ingin dicapai, manfaat teoritis dan praktis, teman-teman ya. Tujuan, mengetahui pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Manfaatnya di sini, secara teoritis memperkaya literatur bidang sistem informasi pendidikan, praktisnya memberikan masukan bagi pengelola LMS UT tadi itu secara praktisnya, teman-teman. Ini disesuaikan juga dengan teman-teman nanti, gitu yang ini. Kemudian kajian pustaka ya, teman-teman ya. Kajian pustaka dan landasan teori. Nih, kajian pustaka dan landasan teori telah literatur dan teori pendukung. Teman-teman di sini harus persiapkan untuk jurnal-jurnal terkait dengan penelitian yang teman-teman sedang, ingin riset, gitu. Kalau kemarin kita membahas putar, pembuatan aplikasi ya, SPP online ya kemarin ya, pembayaran SPP secara online, maka teman-teman cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman, di sini.
Terus kemudian di sini kita lihat ya, menyajikan teori motivasi belajar, self-determination theory, menyajikan penelitian terdahulu terkait LMS dan motivasi belajar nih, teman-teman. Teman-teman harus mencari penelitian yang berkaitan dengan teman-teman yang berkaitan dengan riset yang teman-teman lakukan, gitu. Untuk mendapatkan tadi state of the art-nya, teman-teman. Itu ya. Dan ini juga balik lagi ke teman-teman, ini akan memperkaya khasanah atau pengetahuan teman-teman nantinya, gitu. Supaya tadi tidak asbun, asal bunyi ya, asal ngomong aja kan nggak bisa seperti itu. Harus secara empiris penelitian kalian itu. Pernyataan penelitian atau hipotesis. Pernyataan penelitian kualitatif atau hipotesis kuantitatif serta definisi operasional variable. Ini teman-teman pilih ya, kualitatif atau kuantitatif tadi itu. Kalau hipotetis dengan nilai 0 itu kan memang tidak terdapat pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Terus kemudian S1 terdapat pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Terus hipotesis-hipotesis yang lain kalau memang teman-teman itu ingin membuat beberapa hipotesis. Itu. Kemudian metode penelitian, ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang kalian pakai kualitatif atau kuantitatif, teman-teman. Uraikan desain penelitiannya. Contoh, jenis penelitian kualitatif. Populasinya mahasiswa UT, sampelnya 100 mahasiswa dipilih dengan stratified random sampling. Kalau kalian menggunakan jenis penelitian kuantitatif nih harusnya ya, teman-teman yang ini ya. Yang ini ya. Oke, ini kuantitatif nih harusnya nih tolong nih di sini nih. Nah, kemudian teknik pengumpulan data dan instrumennya, kalau kalian menggunakan jenis teknik metode penelitian kuantitatif, maka pasti instrumennya udah pasti ini ada questionnaire, terus skala Likert, ya, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teman-teman. Instrumennya seperti apa? Questionnaire, wawancara, observasi, itu ya, teman-teman ya. Bisa membuat dari Google Form si apa si narasumber atau yang kita teliti itu kita coba suruh isi ya teman-teman ya, atau teman-teman mau print ya silakan aja gitu. Kemudian berikutnya itu bab 4 analisis data dan kesimpulan sementara dan daftar pustaka. Teknik analisis data. Analisis deskriptif, inferensial sesuai metode uji hipotesis jika kuantitatif. Statistik deskriptif, uji regresi sederhana, uji hipotesis menggunakan uji T. Balik lagi, teman-teman, kalau seandainya menggunakan teknik penelitian kualitatif, sebenarnya teman-teman nggak perlu ada ini juga, gitu. Kesimpulan sementara dan batasan penelitian, kontribusi yang diharapkan. Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Jadi, ketika teman-teman berada di dalam atau di tahap proposal, maka teman-teman itu nggak mungkin untuk mendapatkan hasilnya, gitu. Untuk mendapatkan hasil akhir itu ya hampir dipastikan nggak bisa. Cuma untuk memperkirakan aja serta harapan atau ekspektasi teman-teman di akhir nanti, gitu. Jelas nggak apa-apa. Nanti kan si dosen pembimbingnya bilang bener nih nanti bakalan seperti ini gitu kan, atau menguji kalian gitu kan dengan memberikan apa reaksi seperti itu misalnya. Ya teman-teman nggak salah karena ini kan masih usulan. Baik Pak, ini saya akan coba eh, lakukan riset terlebih dahulu. Tapi di sini saya sudah coba memperkirakan ke depannya seperti ini loh Pak, berdasarkan referensi atau jurnal yang saya baca gitu. Artinya kan memang nggak terlalu jauh ya kan perbedaannya teman-teman. Mengingat referensi atau jurnal yang kalian pakai itu terdapat kemiripan dengan apa yang teman-teman sedang riset ya kan, teman-teman di sini gitu. Oke. Nih, penelitian, keterbatasan penelitian sebagai saran. Penelitian diharapkan menunjukkan bahwa LMS berkontribusi meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Jelas, ini kita masih berekspektasi, teman-teman.
dan bukan hasil akhir. Dan teman-teman, sekali lagi, di kesimpulan itu, di penutup itu kan ada kesimpulan saran harusnya ya, di sini ya. Maka teman-teman jelaskan bahwa riset atau penelitian yang teman-teman sedang lakukan ini terdapat beberapa kekurangan. Kalian coba berikan penjelasan, kalian coba beritahu kekurangan itu di bagian mana gitu. Terus kemudian saran ke depannya seperti apa gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nih, daftar pustaka. Kalau kalian menggunakan daftar pustakanya itu di kampus kalian atau eh, di outlet kalian, disuruhnya itu menggunakan wajib mengikuti gaya citasi apastel misalnya. Maka teman-teman, eh, ya sudah, di Mendeley kalian itu disetting gitu. Gunakan apastel, jangan yang lain. Ini kalau kampus kalian nggak mempergunakan Zotero, jangan pakai Zotero gitu. Kalau kampus kalian menggunakan Mendeley, ya udah gunakan Mendeley gitu, teman-teman. Jadi harus diperjelas nih, teman-teman nih. Karena nanti apa nih kaitannya berdasarkan kaitannya nanti akan kembali lagi format hasil akhir pada saat teman-teman memasukkan bibliografi ya atau list daftar pustaka itu. Takutnya nanti nggak sinkron gitu. Kampus tidak mencantumkan kata Zotero di sini, tapi kalian pakai Zotero gitu kan. Lebih aman sih pakai Mendeley sih saran saya. Zotero ya boleh juga sebenarnya. Sama. Tapi kembali lagi ke peraturan kampus pakai apa dia. Nah, ini daftar pustaka dengan model apastel ya, IEEE. Kemudian ada apa lagi? Beberapa ada banyak ya, teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan reference manager seperti Mendeley atau Zotero, teman-teman. Apastel itu kan dia ada yang indenya itu menjorok, teman-teman, ngegantung gitu. Kalau memang nggak ada ketentuannya, si apa itu harus ngegantung, ya nggak apa-apa, tinggal buat aja seperti ini, ikuti aja. Cuma by default, bawaannya Mendeley itu sekarang dia ngegantung. Jadi, ini kan DCEL ya kan. Determination-nya itu agak ngetap ke sini. Inden menggantung dia namanya. Gitu, teman-teman. Stylenya, model atau format tulisannya itu. Pelaporan tugas dan penilaian. Cek dulu. Nih kan, yang pertama itu teman-teman dikerjakan secara bertahap ya. Tapi nanti sekali lagi pada saat nanti kalian penyusunan tugas akhir atau skripsi, teman-teman biasanya mengikuti eh, petunjuk dari dosen. Apakah teman-teman boleh melanjutkan atau apakah teman-teman masih revisi atau revisi terus langsung boleh melanjutkan. Itu kembali lagi ke dosen pembimbingnya, teman-teman. Gitu. Oke, ini saya lompat ya, yang ini ya. Saya akan coba bahas langsung aja. Nih, jadi di proposal penelitian itu, teman-teman, hampir rata-rata atau pada dasarnya itu kebanyakan seperti ini. Ada halaman cover, maksud saya judul, kemudian daftar isi, kemudian di sini ada kata pengantar ya kalau tidak salah ya teman-teman. Kalau memang nggak ada kata pengantar ya ya udah nggak usah dikasih gitu. Ini kan masih berupa proposal ya kan. Kalau tugas akhir atau skripsi itu lebih lengkap lagi. Nah, kalau di sini memang tidak ada, ya udah kita bisa pergi ke cover daftar isi langsung ke bab 1 pendahuluan. Nih, di sini teman-teman. Ada latar belakang, rumusan dan tujuan manfaat penelitian di sini. Kemudian bab 2 kajian pustaka dan landasan teori ada apa aja? Nah, nih di sini. Ya kan? Sudah ini bagus banget sudah dikelompokkan gitu. Jadi teman-teman itu nggak repot, nggak bingung-bingung cara bikin proposal penelitian itu seperti apa sih? Gitu. Bab 3 metode penelitian ya kan? Di sini kan sudah ada. Nah, dari template atau outline yang diberikan oleh kampus di sini, teman-teman kan belum ada gambaran nih kan. Contohnya itu sebenarnya seperti apa sih? Teman-teman kan bisa download dari proposal-proposal riset, penelitian, dan proposal skripsi yang
sudah ada itu kan. Entah itu di perpustakaan, entah itu bisa cari referensi lewat Google, lebih cepat ya, teman-teman ya. Gitu kan. Nanti dicocokkan outline-nya itu kok kampus itu kok seperti itu ya outline-nya ya. Nggak bisa teman-teman ikuti kampus tersebut itu nggak bisa. Kampus yang berbeda terus kalian coba jadikan acuan itu nggak bisa. Tanpa modifikasi sesuai dengan outline yang ada, outline yang teman-teman dapat dari kampus gitu. Jadi harus di-adjust, disesuaikan lagi gitu, teman-teman. Sampai dengan daftar pusaka ya, teman-teman ya. Nih, teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman, kalau untuk template atau desain dari cover-nya Universitas Terbuka itu seperti ini, ya udah teman-teman coba ikuti. Di sini ada tulisan seperti ini ya, teman-teman ya. Terus kemudian tugas satu atau tugas 2, kode mata kuliah tersebut, teman-teman. Terus kemudian judul. Nih, ini saya coba abaikan yang ini deh. Jadi teman-teman di sini terlihat format cover yang sudah diberikan judul di sini. Judulnya itu bentuknya segitiga, teman-teman, mengkerucut dia. Segitiga kebalik gitu. Terus kemudian di sini ada logo kalian. Terus nama kalian ya, nama Danim, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka 2026. Untuk covernya seperti itu aja, teman-teman. Sekarang saya akan coba memperlihatkan untuk contoh ya, contohnya teman-teman. Oke, oke, terlihat nih ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Atasnya tertulis proposal penelitian, terus kemudian kode mata kuliah kalian, lalu kemudian di sini judul mata kuliah ya kan. Nah, judulnya tuh seperti ini. Judul ini nama mata kuliah maksud saya. Judulnya tuh seperti ini, panjang ya. Kalau dia panjang banget, usahakan dia mengkerucut ke bawah gitu segitiga bentuknya. Gitu, segitiga. Supaya apa? Supaya rapi. Dilihatnya itu supaya proporsionalnya tuh dapat simetris gitu dengan logonya, ya kan? Karena memang ya seperti ini teman-teman. Eh, Teman-teman jadi seorang calon sarjana ya seperti ini gitu. Semuanya tuh harus tertata gitu, rapi, sistematis gitu. Kalian dituntut untuk bisa berpikir secara terstruktur, tersistemik gitu. Otomatis ya kalian harus bisa menulis juga. Teman-teman kan dituntut untuk berpikir tadi tuh, ya kan? Berpikir rapi, terstruktur ya kan. Otomatis teman-teman juga harus bisa menuangkan ide kalian, pikiran kalian, itu pengetahuan kalian ke dalam sebuah bentuk tulisan. Ini semacam pendokumentasian hasil pemikiran kalian, gitu. Nih, oke ini nama sama NIM kalian di sini ya. Terus kemudian nih, seperti ini. Udah, gitu. Sederhana, simple dia, teman-teman. Seperti ini formatnya nih. Itu nanti kalian kalau sedang menyusun tugas akhir ya disesuaikan gitu. Ini kan proposal penelitian ya kan, proposal riset ya. Kemungkinan nggak berbeda jauh, saya rasa. Kemungkinan nggak berbeda jauh nih. Format penulisannya itu nggak berbeda jauh, gitu, teman-teman. Seperti ini. Iya. Oke, ini ya sekali lagi ya, seperti ini. Tuh. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Daftar isi. Nah, daftar isi seperti ini, teman-teman. Oke, di sini. Daftar isi belakangan aja juga nggak apa-apa ya sebenarnya ya, untuk eh, pembuatan daftar gini, daftar isi ini. Teman-teman bisa menggunakan teknik otomatis ya kan, pembuatan daftar isi secara otomatis. Saya nggak perlu kasih tahu ya. Kalian searching di YouTube banyak.
bikin tutorial caranya bikin daftar isi otomatis, itu kan. Karena, ketika kalian itu sedang menyusun tugas akhir atau skripsi, saya jamin kalian nanti pinter banget cara pakai Microsoft Word, Microsoft Office, jadi jago. Seperti itu teman-teman. Dulu pun saya juga nggak lancar pakai Microsoft Word ya, tapi setelah, dihadapkan dengan, eee, kaidah penulisan seperti ini ya, maka saya belajar gitu. Gimana sih cara ngetik 10 jari itu kan, supaya lebih cepat, itu gimana. Nah nih, oke bab satu terus kemudian pendahuluan, heading-nya ya, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, terus kemudian sampai dengan daftar pustaka. Nih, ini untuk proposal teman-teman ya. Proposal, sekali lagi ini untuk proposal. Untuk tugas akhir, nanti kemungkinan akan bertambah lagi untuk listnya seperti daftar lampiran, gambar atau tabel, kemudian lampiran, kata pengantar, surat pernyataan keaslian, kemudian nanti itu jumlah eh, atau jumlah berapa kali kalian bimbingan, itu ya. Nanti di sana ada semua, nanti dimasukin di sini biasanya. Gitu, nanti nambah. Cuma untuk latihan seperti ini aja cukup. Ikuti outline yang ada di tadi mata kuliah metodologi penelitian tadi itu. Gitu, seperti ini. Nanti kalau tugas akhir disesuaikan. Nih, teman-teman. Contoh ya. Bab satu pendahulu sudah bagus. Penomorannya juga halamannya juga sudah bagus. Terkadang penomoran halaman teman-teman di sini, halaman ini beda-beda. Ada yang di kanan atas sama di tengah bawah gitu. Untuk tiap-tiap bab itu beda-beda. Tiap bab. Jadi bab satu misalnya dia di tengah, nanti lembar berikutnya itu dia di kanan atas ya. Misalnya di sini lembar berikutnya. Dia nggak di bawah lagi tapi di kanan atas ini. Gitu. Ada yang seperti itu. Oke, terus kemudian yang ini kalau di kata pengantar, dia biasanya menggunakan angka Romawi. Nah, di sini kan angka Romawi kecil ya. Cover ini nggak terhitung ya teman-teman ya. Nggak dihitung ya. Jangan dikasih gitu. Kalau mau disetting itu kita different first page. Different first page kalau tidak salah di Microsoft Word settingannya. Dia terhitung satu, tapi jangan dimasukin di hitungan satu gitu di sini. Jangan ditulis satu di sini. Jangan, teman-teman. Oke. Terus nanti ada kata pengantar, daftar isi ya, teman-teman ya. Tapi ikuti, sekali lagi untuk ikuti outline yang ada di kampus nantinya. Nah, nih, seperti ini. Oke, bab satu pendahuluan, terus kemudian satu latar belakang. Ini kan udah otomatis kan yang ini kan. Yang ini udah otomatis nih yang ini. Oke, halamannya juga nanti sesuaikan aja. Oke, teman-teman, ini saya coba lihat ya untuk bab satu pendahuluan ini teman-teman masih banyak yang kurangnya gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa di latar belakang teman-teman itu teman-teman harus terbagi ke dalam beberapa bagian gitu. Yang teman-teman coba bagi ke dalam beberapa alinea atau paragraf gitu. Jadi yang saya dapati di proposal yang kalian kasih itu kebanyakan latar belakangnya itu panjang lebar. Jadi benar-benar membahas latar belakang gitu. Tanpa teman-teman memperkirakan ekspektasi ke depan dari penelitian kalian gitu. Harus ada. Yang pertama, itu teman-teman kan harus punya eh, di pendahuluan ya. Yang pertama itu latar belakang ya kan secara umum. Ya satu atau dua paragraf boleh silakan. Ini ini panjang lebar, ini latar belakangnya yang ini yang sedang saya apa, yang sedang saya kasih lihat ke kalian nih. Metodenya saya nggak dapet, kemudian ekspektasi atau harapannya itu nggak dapet, teman-teman saya nggak dapet itu, gitu. Oke, ya ini memang ada rujukan jurnal yang dia akan pakai ya teman-teman di sini ya. Tadi saya lihat. Nah nih yang ini.
Nggak hanya itu aja, teman-teman. Harapannya dari riset kalian itu apa? Ditulis di sini di latar belakang. Nih, jadi latar belakang itu yang tahu latar belakang secara umum ya kan? Gitu. Terus kemudian metode yang nanti akan kalian pakai, teman-teman. Oke, latar belakang secara umum lah. Metode yang nanti akan kalian pakai, tujuan sama manfaat penelitian ini, teman-teman. Lupa, bukannya tujuan dan manfaat itu ada di poin sendiri. Teman-teman masukin di sini, cuma berupa paragraf, tapi jangan terlalu panjang gitu. Terus kemudian eh, penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu untuk mendapatkan gap ya, teman-teman ya, atau kesenjangan yang teman-teman nanti akan isi kesenjangan penelitian itu dan harapan. Jangan hasil, tapi harapan. Harapan dari riset teman-teman itu. Lupa, bukannya latar belakang itu membahas latar belakang aja gitu. Iya benar, latar belakang itu membahas seputar latar belakang. Tapi jangan latar belakangnya itu nggak ada ujungnya gitu, panjang lebar banget gitu. Tanpa poin-poin yang tadi itu, yang tadi saya sampaikan tadi itu metode, manfaat, terus kemudian set of the art-nya atau jurnal terdahulu bagaimana harapan itu nggak ada gitu. Jadi isi atau substansi dari 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 si latar belakang itu teman-teman ya udah membahas latar belakang aja gitu. Jadi nggak ada tuh poin-poin yang tadi gitu. Jadi nggak bisa seperti itu teman-teman. Dulu pun saya juga demikian. Latar belakang saya bahas latar belakang aja. Saya ingin merancang sebuah aplikasi gitu kan. Saya coba bahas di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Biasa seperti itu ya kan. Nggak apa-apa, kata-kata seperti itu nggak apa-apa. Eh, apa yang melatar belakangi teman-teman meliti itu tuh. Nah, itu kan dijelasin ya secara umum ya. Terus kemudian harapan nantinya itu dikasih. Itu. Ini panjang lebar banget. Saya nggak nemu poin yang tadi itu. Padahal kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Ini kan panjang lebar banget ini, teman-teman di sini. Cuma poin-poin yang itu tuh yang tadi itu nggak ada. Saya baca. Itu. Nah, rumusan masalah di sini teman-teman disesuaikan aja berdasarkan eh, penelitian atau berdasarkan riset yang kalian lakukan nanti di sini. Tujuan penelitian ya udah ditulis lagi deh di sini kan. Nah, ini kan dalam bentuk poin-poin ya kan 1 2 3 gitu. Ini manfaat penelitian ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman juga masukin di sini, teman-teman. Ini saya anggap kalian 100 lah nilainya gitu kan. Tapi memang teman-teman bukan 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 saya nganggap penulisan kalian itu benar-benar sempurna enggak. Tetap teman-teman itu masih banyak kekurangan gitu, teman-teman di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk penulisan poinnya ya. Kita cek dulu penulisan poin atau angka. Saya nggak melihat ya untuk aturan penulisannya itu. Biasanya kalau di tugas akhir itu lebih detail lagi teman-teman. Ini bisa dilihat 1.2 terus kemudian angka 1 2 3 4. Kemudian angka 1 nih tujuan terus kemudian ada angka 1 lagi. Kembali lagi, umumnya biasanya kalau di sini itu angka, di bawahnya itu huruf, teman-teman. Umumnya seperti itu. Tapi ini kembali lagi cek di outline atau panduan atau kaidah penulisan yang nanti teman-teman jadikan rujukan dari kampus. Makanya kalau kalian nulis jurnal itu biasanya template atau kaidah penulisan atau aturan penulisan itu udah dikasih. Kalau teman-teman beda sedikit aja tuh dari aturan penulisan yang eh, si pembuat jurnal itu ya, si penerbit jurnal itu, teman-teman, itu teman-teman nggak akan di approve gitu. Ya emang seketat itu, teman-teman. Ini angka ketemu angka nih, boleh apa enggak gitu kan? Seharusnya sih nggak bisa, teman-teman di sini. Nih, sama ini nih. 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Ini boleh apa enggak gitu kan? Angka ketemu angka, terus kemudian dia menjadi subnya ya kan, teman-teman.
Kenapa nggak huruf gitu kan? Itu nanti. Karena aturan ini kembali lagi ke aturan ini ya. Umumnya seperti kalau sudah angka ya di sini huruf gitu. Kalau sudah angka di sini huruf. Kalau angka sini huruf. Kalau huruf angka di bolak-balik gitu, teman-teman. Oke, ini 2 1.1 1.2. Kita cek lagi di sini apa lagi nih? Kajian pustaka ya, yang ini kita lihat di sini. Kajian pustaka dan landasan teori. Dan di sini teman-teman bisa melihat kalau kajian pustaka ini kan berkaitan dengan studi literatur atau referensi-referensi yang kalian gunakan ya, jurnal. Ngumpulin jurnal di sini, teman-teman. Jurnal-jurnal yang nanti akan kalian pakai, ya kan? Literatur study atau kajian pustaka lah, sama aja sih sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalian kumpulin beberapa jurnal yang berkaitan dengan risetnya teman-teman. Itu nih kan, misalnya ini. Tuh, ini jurnalnya si Fangkates tahun 2012. Gitu kan. Terus kemudian dimasukin lagi, ada jurnal lagi ya. Oh nih, masih punyanya si Fangkates. Saran saya, biasanya di outline itu kalian dikasih 2 atau 3 jurnal misalnya, teman-teman. Cuma 2 atau 3 jurnal itu eh ya itu aja gitu. Maksudnya itu aja yang kalian akan jadikan referensi gitu enggak juga, teman-teman. Kalau tugas akhir kan banyak, ya kan? Berlembar-lembar ya kan, sampai puluhan atau ratusan lembar ya kan, teman-teman kan? Maksudnya 2 atau 3 jurnal itu yang memiliki yang itu akan kalian jadikan sebuah rujukan utama ya atau state of the art-nya, teman-teman. Kalau kalian membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan SPP tadi itu, cari jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut, gitu. Aplikasi SPP juga itu pasti ada, gitu. Ambil 3 jurnal yang memiliki atau judul yang sama, bukan judul yang sama ya, memiliki isi atau substansi yang sama, itu, teman-teman. 3 itu yang paling utama. Terus kajian literaturnya di sini ya pasti ada banyak. Tambahin berapa 10 kek gitu kan di sini kan. Dibahas nanti di sini. Rujukannya ada apa aja sih gitu kan. Nih dimasukin. Apa yang menjadi landasan teorinya di sini teman-teman masukin nanti jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tulisan kalian nanti. Itu. Ini berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan riset kalian yang ini ya. Tuh, di sini. Beda-beda kalau ini sih. Oke, terus kemudian di sini ada pertanyaan, penelitian, dan hipotesis di sini. Berdasarkan riset kalian ya, kita lihat. Dapat apa dia? Nih, teman-teman. Pertanyaan penelitiannya di sini. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan nanti ya untuk pertanyaan penelitian tersebut berdasarkan riset yang teman-teman buat. Ada beberapa poin yang bisa teman-teman buat nanti yang untuk dijadikan sebuah hipotesis. Gitu. Kan kalau H0 kan nggak ada impact-nya ya. H1 baru ada. Terus kemudian kalau memang teman-teman mau membuat lebih dari satu hipotesis ya udah H1, H2 dan itu harus bisa dibuktikan, maksudnya dibahas nanti, teman-teman. Itu. Oke. Saya lanjutkan lagi di sini. Contoh deh yang ini saya ambil. H0 kan nggak ada ya tadi ya. H1. Price value berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap niat pengguna dompet digital atau e-wallet. Hedonic motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan dompet digital e-wallet. Ini harus dibuktikan semua nih teman-teman nih. Meskipun nanti hasilnya ya memang terkadang nggak sesuai. Cuma teman-teman harus bahas. Kalau teman-teman memiliki beberapa hipotesis seperti ini. Habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan dompet digital e-wallet. Price value hedonic hedonic motivation habit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan dompet digital e-wallet. Ini benar gak?
gitu kan, teman-teman kan. Atau ini berupa asumsi doang, gitu kan, berupa asumsi aja, gitu. Nah, ini teman-teman harus buktikan kalau teman-teman bikin sampai 4 kayak gini. Terus berikutnya metode penelitian di sini. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berbentuk numerik dan dianalisis melalui teknik statistik. Sementara itu, metode metode asosiatif kausal digunakan dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat serta besarnya pengaruh variabel independen, yaitu price value diwakili dengan notasi X1 ini ya, X besar, hedonic motivation X2, X3 dan ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus dijelaskan gitu. Nanti kalian ditanya loh, metode penelitian yang nanti akan dipakai itu seperti apa. Kalau kuantitatif udah pasti teman-teman tuh berkaitan dengan angka, sampel, kemudian kuesioner itu ya, populasi sampel itu udah pasti gitu. Saya jarang, saya itu lebih ke kualitatif biasanya saya, teman-teman. Udah pasti siap-siap, terus kemudian nanti ngolah datanya, meskipun nanti kalian pakai software, tapi kalian harus bisa menjelaskan atau harus bisa membahasakan. Kalau keluarnya itu berupa angka, angka itu tuh maksudnya apa? Kalian harus bisa bercerita, bercerita gitu ya. Cerita. Nah, ini kan pakai Google Form katanya ya. Terus kemudian skala Likert itu, nah di sini 5 poin. Kalau bisa skala Likert di sini, skala Likert ini apa? Di tinjauan pustaka atau di kajian pustaka dikasih tahu dulu gitu. Skala Likert ini apa? 5 poin ini maksudnya apa? Gitu. Kadang kan ada yang nggak ngerti skala Likert ini apa gitu loh. Skor 1 sangat tidak setuju sampai dengan skor 5 sangat setuju. Ini siapa yang nemuin? Gitu, teman-teman. Maka di kajian pustaka atau studi literatur di atas tadi itu di bab 2, maka teman-teman harus coba kasih tahu dulu gitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk aja membahas skala Likert gitu. Ya, oke lah kalian paham gitu kan skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Oh, Pak, ini kayak saya belanja di Shopee terus kemudian saya memberikan rating. Oh, ini Pak, kayak saya pesan ojek online terus saya memberikan rating gitu. Ya, memang seperti itu, tapi ini ada asal-usulnya skala Likert ini ada gitu. Nah, ini teman-teman, metode penelitian kuantitatif atau kualitatif ini teman-teman harus jelaskan. Saya nggak paham, dosen pembimbing kalian nggak paham. Kalian jelaskan itu supaya si dosen pembimbingnya itu paham dia. Kalian bisa nggak menjelaskan, membahasakan, menceritakan riset yang kalian sedang riset ini, itu penelitian yang sedang kalian riset ini, gitu. Dengan bahasa yang memang bahasanya ini kan sangat-sangat ilmiah, terus kemudian apalagi nih membutuhkan statistik ya, perhitungan statistik juga ya. Terus kemudian nanti coba membahasakannya. Bisa nggak kalian menjelaskan secara eh, si pembimbing kalian itu supaya paham gitu. Sebenarnya kalian ini sedang sedang neliti apa sih? Gitu maksud saya. Nih, kan istilah-istilah seperti ini kan ya 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 nggak semua dosen paham gitu kan seperti ini kan. Mereka kan nguji nggak cuma kalian aja, teman-teman. Gitu. Atau bimbing nggak kalian aja gitu. Yang pas gitu kan. Si dosen itu dia benar-benar paham karena dia juga dosen statistik gitu kan. Bagaimana kalau yang nguji atau yang bimbing kalian itu nggak kurang ini, kurang di bagian istilah-istilah seperti ini, gitu, teman-teman. Teman-teman harus coba terangkan gitu. Ini bukan wah kayaknya semakin saya memberikan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang terkesan apa keren kayaknya atau sophisticated ya, teman-teman ya. Justru eh, itu nanti akan jadi bahan pertanyaan, teman-teman. Teman-teman harus jelaskan penelitian kalian itu menggunakan metode apa, terus kemudian caranya bagaimana itu ya. Teman-teman itu harus bisa.
gitu. Karena sekali lagi, nggak semua dosen itu paham nanti. Karena kan banyak, dosen itu nguji dari berbagai jenis judul skripsi, terus kemudian dia memiliki outline yang berbeda-beda. Gitu, maksud saya teman-teman. Karena sekali lagi nggak semuanya paham. Kalau si pembimbing atau dosennya nggak paham, yakin dia mau memberikan nilai yang bagus ke teman-teman? Kan nggak. Maksudnya dikiranya penelitian teman-teman itu ya penelitian nggak ada artinya gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa sampaikan nanti. Gitu teman-teman. Oke, nah ini teknik pengumpulan datanya teman-teman ya di sini eh ya kalau istilah-istilah asing kan cetak miring ya teman-teman ya. Lupa tadi saya bahas ya. Google Form, WhatsApp, istilah-istilah asing tuh gunakan format cetak miring teman-teman. Jangan sampai eh lupa itu. Nah nih, ini bagus sih yang nih pertanyaan terbuka nih ya di sini ya. Di sini apa dijelasin gitu kan nanti kan pertanyaan terbuka itu apa di kajian pustaka di ya studi literatur dan kajian pustaka di atas tadi itu atau landasan penelitian bisa diterangkan gitu teman-teman. Jadi kalau di sini tinggal langsung aja seperti ini. Oke, terus kita lanjut lagi di sini. Nah, ini nih. Tuh, yang ini udah masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan riset kalian. Berhubung ini statistik ya, saya kurang begitu paham untuk yang ini. Ya, variabel ya untuk membaca sekilas saja sih bisa ya teman-teman saya. Nilai variabel harga, ini kan flash value X. Di sini kan definisinya apa, terus kemudian indikator yang nanti akan di ini. Secara general aja, teman-teman. Saya pahamnya tuh seperti itu. Sama dosen pembimbing pun juga sama. Ya, tinggal kalian bisa nggak nanti kalian bisa menjelaskannya. Gunanya itu untuk apa gitu. Ini kan dia instrumen penelitian ya, teman-teman ya. Nih, ini kan instrumen penelitian dia di sini yang dijadikan untuk mendapatkan data ke sampel ya atau populasi tersebut, teman-teman di sini. Oke, kita coba lagi di sini. Jadi kalau proposal itu dia nggak hasil akhir, teman-teman. Bukan hasil akhir. Oke. Terus beda-beda nih setiap mahasiswa pasti di sini. Nah, di sini ya, analisis data dan kesimpulan sementara. Ini kembali lagi teman-teman. Teman-teman menggunakan jenis metode penelitiannya itu apa? Kualitatif atau kuantitatif, nanti disesuaikan di sini. Ini penting banget. Di sini juga harus teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan hasil dan pembahasan kan nanti kan. Teman-teman harus bisa mengelaborasi, menjelaskan supaya si dosen itu benar-benar paham gitu. Atau teman-teman harus bisa menjelaskan ke saya gitu. Teman-teman ini sedang meneliti apa? Ini kan ada istilah-istilah terminologi yang memang saya nggak paham gitu. Bukan saya dosen terus saya harus tahu semuanya gitu. Enggak kan, nggak bisa kan. Seperti itu kan. Kita memiliki keterbatasan gitu teman-teman. Maka teman-teman di sini harus bisa menjelaskan nanti, membawakan nanti pada saat kalian melakukan presentasi gitu. Apalagi istilah-istilah asing seperti ini ya kan, teman-teman kan. Sangat-sangat ilmiah banget bahasanya. Validitas konvergen itu apa? Nanti kalian harus bisa membahasakan, menceritakannya. Itu, teman-teman. Hasilnya bisa seperti ini apa? Valid ini maksudnya apa? Valid yang ini lebih dari 0,70, lebih dari 0,70, 0,850, 0, ini maksudnya apa di sini? Itu, teman-teman. Berdasarkan tabel 4.1, nah ini benar nggak? Nah, ini ke sini nih. Nah, ini bagus nih. Berdasarkan tabel 4.1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, tabel, kemudian gambar, itu harus ada keterangannya, harus ada deskripsinya. Nggak cuma caption biasa kayak gini, judul kayak gini, tapi harus ada keterangannya. Contoh, kayak gini. Tiba-tiba teman-teman di sini memberikan tabel gitu kan. Tabel aja. Tabel seperti ini. Tabel 4.1 hasil uji validitas konvergen atau outer loadings. Seperti ini. Udah, tanpa memberikan ini, keterangan dari tabel ini, itu akan ditolak. Nggak bisa seperti itu. Tabel ini nih harus bercerita, harus bisa
menjelaskan, harus bisa kalian elaborasi itu dengan menggunakan sebuah paragraf. Contoh kayak gini. Berdasarkan tabel 4.1, mana nih tabel 4.1 nih? Oh, di atas. Nih, yang ini ya. Berdasarkan tabel 4.1 di atas, nah itu ya, tonton ya. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar di bawah, boleh seperti itu. Berdasarkan tabel yang ada di bawah, itu boleh seperti itu. Oke, berdasarkan gambar, kalau di bab 4, ya 4.1, di bawah dijelaskan gitu, teman-teman. Berdasarkan gambar 3.1 di atas atau di bawah dijelaskan bahwa gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini bagus. Ini udah bagus sih penggunaan kata-katanya ya. Di sini dijelaskan, oh ternyata 0,772 nih ini adalah sebuah proses penyaringan ya. Nih, nilai tertinggi ini nih gitu kan. Dijelasin gitu, teman-teman. Itu. Cek lagi di sini. Nih, tabel 4.2. Kalau penulisan tabel kan kalau tabel biasanya keterangannya itu dia di tengah atas, teman-teman. Kalau tabel. Kalau gambar itu dia di bawah. Kalau tabel keterangannya itu di atas di sini. Di atas tabelnya. Kalau gambar itu dia di bawah. Gambar dulu baru keterangan. Gambar 4 titik berapa gitu ya, teman-teman. Kalau untuk tabel 4.2, 4.1 atau 4 titik yang lain, 4 ini merujuk ke bab tersebut ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah ya. Misalnya ini. Kalian di bab 3 mau ada gambar. Ya udah, gambarnya di sini gambar 3.1, gambar 3.2. Kalau kalian di bab 2 ada tabel, tabel 2 titik berapa gitu ya, titik 1 seperti itu. Iya. Oke, format gambar tabel udah saya terangkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ini harus diterangkan nih. Teman-teman harus diterangkan ya. Hasil-hasil seperti ini harus diterangkan nanti. Nih, secara keseluruhan berdasarkan sajian data pada tabel 4.4 di atas gitu. Pada 4.4 di bawah, kayak itu boleh teman-teman. Seperti itu boleh. Harus dijelaskan nanti. Nah, kita cek dulu. Nih, yang diperoleh dari hasil kalkulasi algoritma PLS disajikan pada tabel 4.5 berikut. Nah, nih teman-teman di sini. Itu, tabel 4.5. Jadi, gunanya untuk apa? Gunanya itu si pembaca supaya tidak pusing. Gitu, teman-teman. Tabel doang gitu kan. Tabel yang mana gitu kan. Gambar gambar aja gitu, gambar yang mana gitu. Karena tabel dan gambar ini nanti akan dijadikan eh, daftar isi, teman-teman. Jadi nggak boleh kalau nggak ada keterangannya sama sekali. Nah, ini juga. Oke, jarak-jarak. Terus kemudian kalau jarak-jarak seperti ini, sebenarnya nanti disesuaikan aja ya. Sekiranya itu jaraknya terlalu jauh, ya coba disesuaikan lagi gitu. Kalau terlalu nempel juga nggak baik juga. Kita capek loh, teman-teman. Eh, si pembaca itu bikin capek, matanya cepat cepat capek, cepat lelah dia matanya. Jangan terlalu nempel-nempel nanti. Itu. Terus kemudian tadi kesimpulan hipotesis dari hasil uji, kira-kira gimana? Tadi kesimpulannya itu. Apakah benar-benar valid atau diterima ya? Atau wah ini nggak benar nih, atau ditolak ya, teman-teman ya. Disesuaikan aja berdasarkan risetnya teman-teman nanti. Kesimpulan sementaranya, eh, teman-teman untuk kesimpulan sementara pembuatan penutup ini ya. Ini harusnya nanti kepecah nih di bab terakhir, bab 5 penutup biasanya bab 5 atau bab 6 ya, teman-teman ya. Dia ada di kesimpulan dan saran, teman-teman penutup itu. Eh, di penutup itu, teman-teman, jadi ada dua nih. Teman-teman mau dibuat model poin, angka gitu, seperti ini. Ini, satu, dua. Atau memang dia paragraf. Itu. Beberapa di kampus itu atau di beberapa universitas memang beda-beda. Kesimpulan dan saran itu dibuat poin. Atau ada yang dibuat paragraf. Itu bisa juga, teman-teman.
Kalau ini dia dibikin pakai angka ya. Batasan penelitian, ya udah ini nggak apa-apa deh sementara karena memang outline-nya seperti itu kan batasannya. Gitu. Sebenarnya kalau deskripsi nanti ya yang sering saya temui itu dia berupa paragraf teman-teman. Gitu. Jadi nggak berupa poin seperti ini. Sebenarnya poin itu dihindari sih, lebih dihindari teman-teman ya. Kalau dibaca itu kurang mengalir dia. Gitu. Kayak kita lagi baca itu tiba-tiba kok poin satu, poin dua, poin tiga. Seperti itu teman. Kayak kejedak gitu. Nggak ngalir kayak kalian baca cerita novel gitu ya. Atau nggak seperti kalian eh, ya komik aja. Oke lah komik itu kan karena ada gambar terus kemudian ada apa panel-panelnya itu ya kan. Terus kemudian dia ngomong apa kan dia kan berupa nggak berupa poin ya kan. Satu dua tiganya itu kan nggak ada teman-teman. Yang ngalir kan. Mirip seperti itu sebenarnya. Gitu. Oke, daftar pustaka nih teman-teman kita lihat. Nih, Apastel itu seperti ini. Dia indentasinya ngegantung di bagian baris berikutnya itu dia ngegantung di sini. Dia nggak sama sejajar gitu nggak gitu. Yang apa yang seharusnya seperti ini ya pastel ya. Tapi ada juga yang memang dia nempel sama by default tadi kita menggunakan Mendeley itu dia bakalan seperti ini gitu. Tapi kalau dari kampus tidak menentukan apakah indentasinya itu harus ngegantung ya, ya udah ikuti aja. Kalau saya sih masih saya perbolehkan selama nggak ada aturan indennya itu tahun nggak dipermasalahkan ngegantung atau enggak ya nggak masalah. Gitu. Ini apa tuh seperti ini dia. Itu. Idealnya itu seperti ini. Afdolnya ya. Afdol itu seperti ini. Oke, baik teman-teman. Jadi saya rasa pertemuan kita cukup ya untuk di sesi ini memang kita agak lebih cepat dan eh saya cek dulu. Oke, baik teman-teman, karena memang materi kita sudah habis, jadi teman-teman tinggal 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 perbaiki lagi nanti ke depannya gitu teman-teman. Meskipun ya beberapa dari latihan yang kemarin kita lakukan itu memang masih ada dan terus teman-teman lakukan perbaikan gitu supaya nanti pada saat penyusunan tugas akhir itu teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Terakhir dari saya absen teman-teman. Ulfa Bidarawati tidak hadir. Ahmad Heri Mulyono tidak hadir. Gatan Keflan Kelkal Rahman tidak hadir. Radia Pramukti, Hadir, Pak. terima kasih. Resti Febrianti, Hadir, Pak. terima kasih. Adriano Fahlevi tidak hadir. Ismalullah Jalaluddin tidak hadir. Fajar Saibani Maulana Alim tidak hadir. Muhammad Junaidi tidak hadir. M. Lingga Abdul Latif tidak hadir. Trilogi Wahyu Krisnamurti tidak hadir. Anissa Yasmin Hermawan tidak hadir. Muhammad Rifki Ihsanianto tidak hadir. Nurmala Sari. Hadir, Pak. Terima kasih. Baik, saya cek lagi Fajar Nurmala. Ini nggak bisa gede ya. Digede. Nggak kelihatan. Baik, teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya sudahi saja ya, teman-teman ya. Nanti tugasnya saya koreksi setelah batas
pengumpulannya itu selesai, teman-teman. Tuh, jadi setelah tanggal 8 gitu. Kalau kalian mau submit lagi juga boleh, cuma untuk nunggu dari drill bit-nya itu ya, itu ngantri. Jadi ngulang lagi tuh kalian kalau submit ulang gitu. Secara keseluruhan kalian sudah bagus, tinggal nanti diperbaiki sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Sudah baik sih, sudah bagus, teman-teman. Itu selebihnya ya sedikit sih, sedikit itu aja, teman-teman. Sedikit yang harus kalian coba perbaiki lagi. Karena kan ini sudah tugas 1 sampai dengan tugas 4 ini sudah benar-benar agak lebih baik dari tiap tugas-tugas dari hari ke hari ya, progresnya itu ada. Saya kiri, teman-teman, dari saya terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.